Karena begini, saya itu memandangnya kayak gini. Ketika saya itu nanti ya bisa viral, ya Halo Mas Bro, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita ketemu di sesi Tanya Sahabat. Back to podcast Pojok Rangga. Gila ini siapa ini? Mas Bro itu pasti tahu TikTok lah. TikTok ini kan jadi tren loh masa kini loh. Bahkan saya juga baru download kemarin. Bayangin, saya juga sebenarnya udah tahu sih dari dulu, cuman belum ada ingin gitu untuk main TikTok. Ini dia Mas Bro Andri sehat Bro Andri. Alhamdulillah sehat Mas Bro. Waduh, Mas Bro ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau kantong sehat nggak ini Mas Bro? Kalau kantong tidak sehat, Tidak sehat. Aduh. Tapi itu apa namanya? Sehari ini sibuk apa? Ya kalau sekarang paling sibuk di kegiatan organisasi gitu, sama gitu. ya kuliah lah. Oh, kuliah ya. Oh, Iya. gitu. Dan why you play atau main TikTok gitu loh, Mas Bro? Ya buat main TikTok sendiri sih cuman buat mengekspresiin aja kejenuhan yang ada gitu. Oh. Nah jadi dengan cara bermain TikTok seolah gitu kejenuhan ini bisa keekspresikan. Oh gitu ya. Emang hidup lu gabut Mas Bro, makanya main TikTok atau gimana? Atau gimana ini? Ya, dibilang gabut bisa. Oh, bisa. Ya, emang gabut sih sebenarnya. Gitu. Ya, emang gabut. Tetapi di sisi lain melihat TikTok sendiri ya buat hari ini ya emang bisa menjadi ruang gitu ya buat yang mendongkrak eksistensi gitu, karena dirasa TikTok tuh praktis lah gitu. Gitu ya. Dan gue mau tahu juga nih sih Mas Bro, kenapa sih orang ini lebih antusias gitu loh main TikTok ini? Mungkin kalau itu subjektivitas ya bro ya, subjektivitas. Kenapa setiap orang itu ada yang antusias, ada pun yang risih juga kan, ada yang risih juga ke TikTok sendiri. Nah kalau buat yang antusias ya karena selain daripada konten-konten yang menghibur, TikTok sendiri juga banyak sisi baiknya lah. Oh gitu ya. Ada juga akun yang kontennya itu berisi pengetahuan ya. Terus hack life lah gitu buat mempermudah kehidupan sehari-hari kan juga ada. Ya paling begitulah gitu. Selain daripada hiburan. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya TikTok itu ada yang sisi-sisi pengetahuan juga ya sebenarnya ya. Banyak semodel akun apa ya? Ada akun itu namanya Fahri. Nah, dia itu ngisi konten di TikToknya sendiri itu membahas tentang fenomena kehidupan ataupun dinamika sosial, tetapi dibahas daripada sudut pandang filsafat gitu. Nah dia sendiri membuat kontennya itu seperti itu. Oh jadi sebenarnya Bro itu nggak semua TikTok itu hal-hal yang geje-geje ya sebetulnya. Gak semua, ya. Yang gua tahu itu adalah ampun Bang Jago itu viral itu. Yang gua tahu itu ramai di kantor ini juga tempat gua kerja gitu loh Bro. Ya, nah lagu-lagu DJ seperti itu misalkan DJ Bang Jago, terus DJ yang anjing banget kayak gitu kan emang viralnya itu dimulainya daripada viral di TikTok. Mulai daripada TikTok masuk ke sosmed yang lain ya seperti Instagram, seperti Facebook. Tetapi ya emang kalau awal viralnya itu awal viral di TikTok gitu. Oh, gitu. Tapi kan Bro gini Bro ya, kalau sekarang itu kan kadang kalau misalnya kita medsos lah ya, katakan TikTok ini bagian dari kita bermedsos. Yeah. Ketika tidak difilter itu kadang Bro
orang kadang ada yang mengekspresikan di TikTok itu ya kadang suka berlebihan juga, bro. Iya, iya. Jadi menurut lo gimana ketika ada misalnya fenomena seperti itu, bro? Yang mengekspresikannya berlebihan gitu ya. Iya gitu loh. Eh, Misalnya ngejek orang. Karena kan orang kalau tersinggung bisa aja, bro. Sekarang ada ITE, bro. iya, iya emang. Tetapi gimana ya? Dari rulesnya sendiri kan TikTok itu dirasa kalau untuk hari ini ya, untuk hari ini itu buat rulesnya udah dirasa ketat sih. Misalkan konten-konten yang terlalu berlebihan gitu, apalagi konten-konten yang menyindir sara ataupun kekerasan ataupun apalah, itu sekarang udah mulai susah diblokir ya. gitu daripada pihak TikToknya sendiri. Jadi kalau yang misalnya seperti tadi kata lu, bro, seperti nyindir misalnya terus ya sara gitu loh ya. Ya. Atau yang sifatnya hoax itu gimana kalau di TikTok? Kalau yang sifatnya hoax bukan hanya di TikTok ya, kalau yang sifatnya hoax itu, tetapi di sosmed-sosmed yang lain juga emang buat filter daripada hoax sendiri emang belum efisien lah. Buat daripada filter ya tentang hoax gitu masih banyak gitu. Masih banyak ya yang apa namanya ya ber-TikTok itu kadang ya suka tidak ada apa tadi kata lo misalnya ya difilter dulu lah gitu. Kadang orang itu nggak ngefilter. Malahan kan ada yang memang karena kan TikTok ini kan sampai anak kecil, bro, banyak. Iya, ya sampai anak kecil. Ya, benar. Satu aplikasi sampai anak kecil juga tahu TikTok gitu. Ya bahkan adik saya sendiri pun juga gitu. Oh gitu. HP-nya kan TikTok terus. Gitu. Ya, emang sih. Nah, dilihat daripada konsumen ya gitu, konsumen daripada TikTok sendiri itu bukan hanya orang yang bisa dikatakan dewasa ya, tetapi anak kecil juga mengkonsumsi gitu konten-konten daripada TikTok. Nah, harusnya gitu untuk apa ya, filter daripada hal tersebut ada batasan usia lah. Misalkan kayak YouTube. Kan di YouTube sendiri itu konten-konten yang sifatnya itu emang dewasa itu dibatasi. Misalkan akun YouTube yang dipakai orang tersebut itu terdaftarnya kan sesuai Gmail biasanya. Nah, di Gmail itu dia tanggal lahirnya berapa, tahun lahirnya berapa. Nah, kan itu kefilter. Jadi konten yang misalkan 21 plus, anak yang masih usianya itu di bawah daripada 21 kan tidak bisa mengakses gitu. Nah itu kadang kan gini ya, yang aku tahu tuh, bro, ya kalau kita misalnya ngakses nih kan anak-anak, kadang di TikTok itu seperti snack video lah. Iya, iya. Snack video itu kan ketika dibuka ya bebas. Iya, benar. Gitu loh. Jadi memang kata lu, bro, benar bahwa ya tadi gak ada saringan lah gitu. Jadi kalau anak-anak lihat konten misalnya main gebuk-gebuk gitu kan, iya, bisa saja itu diperhatikan, bro. Iya, benar. Jadi kekerasan, bro. Menurut lo gimana itu, bro? Nah, kalau buat kekerasan sendiri ya, kalau konteksnya spesifik kekerasan, di TikTok sendiri itu udah ada filter. Nah, nantinya itu di bawahnya suka ada notis gitu, bahwasanya konten tersebut berisi kekerasan yang mengakibatkan cedera dan lain sebagainya. Kayak gitu, ya ada filter lah kalau buat kekerasan. Kalau di TikTok sendiri sih kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak cewek-cewek joget tuh ya, kan itu kalau anak-anak ya gue kira belum layak lah layang-layangin orang. Memang itu juga nggak apa-apa sih ya, bebas untuk berekspresi. Tapi kan nggak semua 18 tahun, bro, yang pakai TikTok, bro. Iya, benar. Nah, kalau buat yang joget-joget sendiri kan biasanya cewek-cewek kan. Ya gitu, cuma pakai bikini kan, pakai celana dalam sama BH. Emang itu apa ya? Belum layak lah gitu buat ditonton oleh anak-anak kecil gitu, yang emang anak-anak yang belum dewasa. Nah, seharusnya itu harus ada filter lah buat itu. Tetapi selain itu juga emang segmentasi daripada TikToknya sendiri. Misalkan saya punya akun TikTok. Nah, pencarian daripada saya sendiri itu banyak yang mencari itu. Nah, nanti di FYP-nya sendiri itu ataupun di berandanya akan keluarnya yang seperti itu. Oh gitu. Ya, berbeda kalau saya itu sering mencari misalkan tentang anime ataupun tentang apa ya,
konten-konten yang sifatnya itu mendidik ya di FYP sendiri itu pasti bakal keluarnya tuh ya konten-konten seperti itu. Oh gitu. Jadi sebetulnya ada ya di halaman pencarian itu ya. Iya. Nah nih bro, untuk anak muda ini bisa nggak sih TikTok ini dijadikan sarana efektif dan sarana edukasi yang baik lah, yang positif gitu? Nah, menurut lu bro? Dilihat daripada TikTok sendiri ya yang hari ini tuh bisa dibilang banyak lah gitu konsumen daripada TikTok ya, harapan pribadi saya sendiri pun anak muda itu ya bisalah berkreasi di TikTok dengan cara membuat konten-konten yang sifatnya emang mendidik. Begitupun dengan saya gitu. Sekarang ya mulailah gitu merintis daripada TikTok yang meskipun konten saya baru sekali sih masuk FYP gitu. Iya. Baru sekali masuk FYP. Tetapi buat nantinya kalau emang udah punya lah eksistensi gitu. Iya. Pengennya itu ngisi konten-kontennya itu yang emang sifatnya mendidik lah. Ya misalkan seperti akun Fahri tadi yang sedikit disinggung, pengen ngebahasnya itu dinamika kehidupan ataupun dinamika sosial, entah itu kedepannya dinamika politik dan sebagainya. Itu kontennya ya seperti itulah. Sebetulnya bisa ya, sebenarnya hal-hal yang sifatnya positif itu bisa dilakukan sebenarnya. Iya. Jadi nggak istilahnya kalau bahasa kerasnya sekarang itu orang intelektual menyebut jadi sampah gitu. Iya. Ya, jadi ada bahasa sampah gitu. Saya juga baru baca-baca itu ketika bisa ada konten yang dianggap tidak berfaedah itu disebut sampah gitu. Nah itu. Menurut lo gimana itu ketika ada bahasa orang intelek menyebut bahwa ya jangan sampai konten itu jadi sampah gitu. Buat statement seperti itu sendiri sih sebenarnya subjektif juga sih, subjektivitas ya. Karena ada segelintir orang juga yang misalkan konten joget-joget gitu ya. Ada segelintir orang yang menganggap bahwa itu bermanfaat. Misalkan kalau kita dilihat daripada sisi psikologis ya, melihat konten-konten yang isinya itu cuma joget-joget, misalkan cewek-cewek dengan berpakaian seksi joget-joget dan dikonsumsi oleh laki-laki gitu ya misalkan, kan itu bisa memperbaiki daripada sisi emosional laki-lakinya sendiri gitu, bisa menjadi hiburan lah gitu. Jadi sebenarnya ya ketika galau, kalau konten seperti itu justru menambah jadi istilahnya kalau ketika kita punya masalah itu ya serasa cair gitu ya. Ya, serasa cair. Tambah juga untuk si orang yang membuat kontennya sendiri itu kan bisa mengekspresikan gitu, bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Bahasanya ya bisa mengaktualisasikan lah. Ketika dia emang punya bakat joget-joget kan bisa diekspresikan gitu dan dijadikan konten gitu untuk emang dikonsumsi oleh orang lain. Jadi sebenarnya gimana kita menggunainnya sih ya sebenarnya. Jadi istilahnya mau konten apapun ya, kalau mau media apapun ya, kalau kita menggunakannya yang dengan cara yang positif ya bakal positif. Iya. Ya tergantung kita memandang lah gitu. Ya, gitu ya. Jika kita memandang konten tersebut itu positif ya bisa saja positif bagi dia gitu. Tetapi ada orang lain juga yang memandang bahwasanya konten tersebut sampah, ya mungkin bisa jadi bahwa konten tersebut itu sampah ataupun tidak berguna lah buat dirinya sendiri. Jadi itu tergantung tergantung mungkin kalau disebut suka, like and dislike juga bisa sih. Nah, iya. Like and dislike sebenarnya kayak gitu sih. Iya sih ya. Jadi sebenarnya menarik. Kalau menurut lu bro, kenapa sih anak-anak ini bisa sampai senang gitu ya ke TikTok ini menurut lu bro? Kenapa ini bisa anak-anak lebih memilih main TikTok sekarang itu daripada misalnya kadang juga ada yang lupa dengan kewajibannya gitu. Misalnya ya taruhlah anak-anak main TikTok tapi sisi lain juga kan dia punya kewajiban ya untuk misalnya ketika dia sekolah ya jangan sampai lupa dengan belajar. Iya. Nah, menurut lo gimana ketika misalnya ada anak yang senang dengan TikTok sampai lupa sama belajar, lupa sama diri sendiri lah gitu.
Kalau buat anak ya, kalau membicarakan anak yang emang bermain TikTok itu sampai lupa dengan kewajibannya ya belajar ataupun ya menuntut ilmu lah Ya, pada betul, intinya betul. gitu. Itu harus ada apa ya? Bimbingan gitu daripada orang tua. Jadi orang tua pun harus punya implikasi gitu buat yang memperhatikan anaknya gitu, jangan sampai lupa untuk mengingatkan anaknya belajar gitu. Bukan hanya apa ya membiarkan anaknya tersebut itu untuk terus aja bersenang-senang dengan cara bermain TikTok. Ya kalau menurut saya pribadi seperti itu sih. Ada perannya juga kalau buat anak-anak gitu kan. Tetapi kalau buat orang dewasa ya itu pintar-pintar dia aja gitu. Pintar-pintar ya. Iya, pintar-pintar dia aja. Apakah yang lebih penting itu bermain TikTok ataupun apa yang lebih penting itu belajar? Ya semisal anak kuliah lah, anak kuliah. Rasanya itu kayak gimana lah gitu kalau emang dia itu seorang mahasiswa ataupun anak kuliahan, dia itu lebih mementingkan main TikTok gitu daripada dia belajar. Nah, sedangkan di sisi lain belajar pun ya emang apa ya? Bisa menunjang gitu buat hidupnya sendiri. Jadi menurut lu bro, prioritasnya apakah belajar dulu atau TikTok dulu ini bro? Atau misalnya harus balance ini bro? Ya kalau buat saya pribadi sih, kalau emang bermain TikTok itu bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat dirinya sendiri, ya usahakan untuk balance gitu. Ya. Belajar jalan, bermain TikTok pun jalan. Ya. Karena kan masih ada banyak ruang waktu gitu. Jadi tinggal pintar kita buat memanagenya. Kapan nih waktu buat belajar, kapan nih buat bermain TikTok. Nah, kayak gitu. Jangan sampai lupa sama kewajiban sendiri gitu. Nah, iya, jangan sampai lupa. Ya, bro ya. Hari ini kan kan kata lu tuh tadi kan bahwa orang tua itu punya peran kayak ketika misalnya anak-anaknya itu ya bermain TikTok gitu ya, misalnya kan sekarang umur 5 tahun juga sudah megang HP bro. Kalau gua kelas 6 SD lah baru megang gitu lah, dan itu juga belum ada aplikasi TikTok kan, baru TikTok yang gitu ya. Nah kan kata lu ada peran orang tua nih. Menurut bro sendiri ini gimana ketika misalnya apakah orang tua juga harus belajar TikTok biar bisa ngefilter gitu anak-anaknya ketika main TikTok ini loh bro? Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik sih. Bahwasannya ya orang tua pun harus tahu gitu, harus tahu yang di dalam TikTok itu sebenarnya apa sih. Nah, yang biasa dikonsumsi anaknya itu ketika dia bermain TikTok itu apa sih? Ya orang tua pun harus tahu biar supaya apa ya, bisa memfilter lah gitu. Apa sebenarnya yang dikonsumsi oleh anaknya tersebut ketika anaknya emang bermain TikTok kayak gitu. Jadi jangan sampai tidak terdampingi lah ya. Iya. Gitu kan. Gitu. Dan ini kalau itu ada nggak kayak di TikTok itu apa aja sih fiturnya tuh? Kayak ada challenge gitu atau memang ada kategorinya misalnya apa gitu? Ya buat kategorinya sendiri ada sih. Ada kategori yang sifatnya itu emang hiburan, ada kategori juga yang game gitu ya, buat konten-konten game, yang musik juga ada. Terus ya banyak lah gitu kategori-kategorinya ya. Dan juga ada challenge-challenge sih. Kalau challenge sendiri itu ya mengikuti tren pada saat itu. Misalkan kan kemarin itu ada challenge yang lagi tren, yaitu Drummer Girl. Drummer Girl ya. Apa itu bro? Drummer Girl. Jadi Drummer Girl sendiri itu apa ya? Lagunya itu ya emang lagu yang isinya itu instrumennya drum gitu. Drumnya. Nah ya. Tetapi jadi si orang-orang yang mengisi kontennya itu ada yang gimana ya? Ada yang keluar lah gitu dari batas wajar. Karena ada cewek yang mengisi challenge Drummer Girl sendiri itu sampai membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya. Kayak gitu sih. Jadi itu lagi viral ya? Kemarin sih. Kemarin. 2 bulan kemarin lah itu lagi viral. Oh gitu. Drummer Girl, ya. Sekarang kan udah banyak. Jadi sekarang itu kalau dulu kan kalau mau jadi artis itu susahnya minta ampun. Iya. Kalau sekarang ya tinggal main TikTok aja sih ya, bisa terkenal gitu ya.
Ya, ya. Susah-susah gampang sebenarnya buat Susah-susah menembus. gampang, ya? Iya. Susah-susah gampang buat menembus algoritma TikTok sendiri. Memang ada itu batasan ininya apa untuk mencapai itu. Ya sebenarnya apa ya? Iseng-iseng berhadiah lah. Iseng-iseng berhadiah. Pintar-pintar kita aja memainkan waktu, misalkan sekarang itu jam berapa, apakah jam tersebut itu efektif gak buat kita itu ngupload konten. Dan juga ketika kita ngupload konten juga itu pintar-pintar memainkan hashtag Hashtag ya. Iya, pintar-pintar memainkan hashtag. Berarti kayak YouTube dong nih. YouTube juga pakai hashtag sekarang. Iya. Bisa, dan itu bisa di ini enggak? Misalnya kalau di YouTube itu kan dia ada Tubadi. Jadi Tubadi itu dia bisa melihat bahwa hashtag ini apakah misalnya banyak kan nih yang dicarinya gitu. Karena kan kalau di YouTube itu semakin banyak yang nyari itu, maka itu semakin dianggapnya kita bersaing, kata kunci Iya, itu, iya. hashtag itu. Kalau misalnya dia lemah, cuman dia kata itu kuat, yaitu kita juga bakal banyak yang dicari, tapi posisinya memang nggak lemah, nggak kuat gitu loh. Iya. Karena sedikit tadi kan. Nah kalau di TikTok ada juga hashtag yang memang misalnya ini banyak yang dicari, pasti ini apa namanya, kita bersaing lah gitu untuk Iya. iklan itu gitu. Ada. Oh ada ya. Nah ya, kalau di TikTok sendiri tuh hashtagnya FYP. FYP. Ya, FYP itu for your page. Oh. Jadi kalau FYP itu. ya jadi kalau kita tuh mengupload konten TikTok dengan menggunakan tagar ataupun hashtag FYP, yaitu kalau saya tadi iseng-iseng berhadiah gitu, bisa aja gitu video yang ataupun konten yang dia upload dengan memakai tagar ataupun hashtag FYP sendiri itu bisa masuk ke beranda orang lain. Oh. Gitu. Ya karena dilihatnya itu daripada penggunaan hashtag tersebut. Oh, gitu. Kayak Twitter lah, misalkan dalam kurun waktu 1 minggu ini itu ada hashtag yang sedang viral. Nah itu pasti nanti akan disediakan oleh pihak TikTok sendiri. Hashtag itu disimpan paling atas. Oh, gitu. Supaya dipakai gitu oleh orang-orang yang emang mau mengupload konten TikTok kayak gitu. Itu awal mulanya itu apa? Lu pertama bikin apa konten TikTok itu tentang apa, Bro? Tentang gabut sih sebenarnya. Gimana itu, Bro? Beberapa kali upload konten TikTok itu ya maaf sih sebelumnya. Ya. Membuat konten TikTok itu di WC. Oh, Di gitu. WC ya. sambil boker lah gitu. Oh, iya. Kalau saya pribadi biasanya menyebut sambil meeting. Oh, Nah, bahasanya di meeting ya. yang meeting, sambil meeting itu di WC. Sambil meeting di WC. Ya jadi hanya berekspresi gitu. Misalkan ada sebuah keresahan nih daripada dalam diri saya sendiri, pengen membicarakan apa, tetapi saya itu tidak bisa membicarakan hal tersebut. Nah, saya itu sambil meeting di WC. Jadi Bro itu dapat inspirasi ya? Iya, ketika meeting sambil jongkok itu sambil berpikir harus ngapain nih, harus ngapain. Nah, dilihat daripada TikTok hari ini itu ya bisa menjadi sarana lah gitu, menjadi sarana kita untuk bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan ataupun juga keresahan-keresahan yang lainnya. Ya, pada akhirnya ya udah deh, coba aja bikin konten TikTok gitu. Ya gabut sih, cuman ya sekarang saya ini sedang berada di tempat yang enak lah gitu buat mengekspresikan sesuatu sambil saya liatin bahwa saya itu sekarang lagi di WC. Awalnya tuh bikin konten TikTok seperti itu. Jadi awal mulanya di itu ya, di tempat meeting gitu. Iya, di tempat meeting. Iya. Tapi setelah itu bikin apa lagi tuh? Ya setelah beberapa konten saya itu bikinnya di tempat meeting, di WC beberapa konten. Karena sampai hari ini sih di akun TikTok saya pribadi baru mengupload 8 video lah. 8 video. Nah, ya 8 video. Nah, 4 diantaranya itu saya bikin di tempat meeting. Juga kemarin-kemarin saya bikin konten gabut lah gitu, konten gabut juga. Tengah malam pengen meeting, tapi gak ada rokok. Nah kan posisinya kalau cowok itu gimana ya, buat meeting itu harus selalu ada rokok nih, harus buat ada rokok. Nah saya bikin lah, bahwasanya tuh saya tuh lagi pengen meeting, gak ada rokok, terus buru-buru keluar dari rumah, ngehidupin motor, terus
berangkat ke warung. Cuman gitu doang sih ya. Oh gitu. Konten gabut sih sebenarnya. Itu tuh berapa detik sih kalau di TikTok itu durasi? 10 detikan atau 30 maksimal itu 30 ya. Kalau durasi sendiri di TikTok ada yang 15 detik, ada juga yang 60 detik ya, yang 1 menit. Ya. Oh, jadi 60 detik itu maksimal ya. Ya maksimal 60 detik. Ini sih ya kuncinya gimana sih biar kita bisa mengambil nilai misalnya. Tuh bisa nggak mungkin ada prinsip yang dipegang oleh Bro itu misalnya bahwa semua itu bisa positif gitu di TikTok itu. Prinsip yang Bro pegang itu apa itu Bro? Biar main TikTok itu ya selalu positif, gitu. Selalu tidak selalunya hal yang sifatnya GJ lah gitu ya. Kalau bahasa sekarang ini. Iya, ya. Ya kalau buat saya pribadi sih untuk prinsip ya, supaya konten-konten yang saya bikin dan saya upload di TikTok itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Karena mau tidak mau gitu, kalau kita membicarakan tentang sosial media, apalagi kita tuh katakanlah seorang konten kreator gitu ya, dan yang konten-konten tersebut yang kita upload nantinya itu kan akan dikonsumsi oleh orang lain. Nah, jadi buat prinsip sendiri ya itu buatlah gitu sesuatu yang menurut kita baik gitu. Yang menurut kita baik, kita buat sekreatif mungkin supaya ya emang menarik lah gitu buat dikonsumsi oleh orang lain. Oh gitu ya. Jadi prinsipnya adalah ya kita buat konten itu yang bisa intinya diambil nilai positifnya ya oleh publik ya gitu. Ya, seperti itu sih. Oke, ya. Ada harapan ke depan ini harapan yang mungkin sedang dikerjakan dari ini TikTok. Kalau buat harapan sendiri ya pengen pengen segera terkenal lah gitu. Terkenal ya, viral. Ya, pengen segera viral. Pengen segera viral gitu ya. Alhamdulillah sih kemarin juga ya pertama kali gitu masuk FYP, ya alhamdulillah lah viewernya banyak gitu ya. Berapa ini Bro sekarang Bro? Gimana? Sekarang berapa viewernya Bro? Kalau buat viewer sendiri sih tadi saya cek terakhir yang masuk ke 2000 lah, 2000 viewer. Baru pertama kali ini, baru seminggu, baru berapa? Baru hari kemarin saya bikin. Hari kemarin saya bikin konten tersebut. Jadi harapannya ya pengen viral ya. Iya, pengen viral lah. Karena begini, saya itu memandangnya kayak gini. Ketika saya itu nanti ya bisa viral, ya memiliki eksistensi lah gitu daripada pengguna-pengguna TikTok sendiri. Nah, jadi kedepannya itu mau untuk saya membuat konten-kontennya itu ya pengen sifatnya itu buat pendidikan lah gitu, ataupun menambah wawasan daripada konsumen yang ingin mengisi konten-konten yang sifatnya mendidik lah gitu. Karena mau tidak mau, ketika kita itu mempunyai eksistensi gitu terus di ruang publik, kita itu berbicara apapun tidak akan dipandang apakah dia itu berbicara itu kredibel ataupun tidak. Tetapi karena kita punya eksistensi, kita bicara apapun ya akan didengar gitu oleh konsumen, meskipun ya kedepannya pun pastilah akan menuai pro kontra gitu. Misalkan apa yang statement yang saya katakan daripada konten tersebut bagi sebagian orang yaitu pastilah benar, tetapi kan bagi sebagian orang juga ada yang menganggap konten tersebut itu bagaimana ataupun salah. Tergantung ini ya, sebenarnya kan tergantung orangnya juga ya. Iya, tergantung orangnya. Positif ya positif gitu ya. Iya. Ya, oke, terima kasih Bro Andri ya. Mudah-mudahan cepat viral ya, cepat jadi artis TikTok ya. Amin. Cepat jadi artis TikTok. Kalau saya sih ya, karena kan udah semua juga harus TikTok ya. Karena saya ini sudah punya ruang podcast ya, saya kerja di podcast aja. Iya sih. Karena seringkali lah beberapa amanat gitu ataupun wasiat, entah itu dari orang tua, entah itu dari senior. Ketika kita menjalankan apapun ya harus konsisten lah. Ketika saya sekarang masuk daripada ruang-ruang TikTok ya saya pun harus bisa konsisten gitu daripada TikToknya sendiri. Oke. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
Iya, Sama siap. nanti kan kalau udah viral juga itu ngebantu saya juga Iya, menyampaikan saya. iya, iya, Nanti juga bisa di-share lah. iya, siap. Akan pojok Rangga gitu ya. Siap, siap. Ya saling membantu lah. Ya. Oke, jangan Mas Bro semua yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di tempat kafe, atau yang lagi di warteg lagi makan, ya jangan lupa like, subscribe, komen dan share juga kepada Mas Bro, teman Mas Bro, keluarga Mas Bro semua di Pojok Rangga Official. Dan kalau yang hari ini pegang TikTok boleh juga di follow ya bahasanya. Follow ya. Follow apa Di-follow. itu nama akunnya boleh di. Ya namanya Adriando, O-nya 3. Adriando ya. Ya, Adriando, O-nya 3. Itu memang nama asli atau nama panggilan Adriando itu? Adriando, buat Adriando sendiri karena waktu dulu tahun berapa ya, 2013-an lah, pada saat itu sedang apa ya, di TV itu ada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Oh gitu. Dan ada pemerannya itu, tokohnya tersebut namanya Aliando, dan dia kan ganteng. Oh, Nah saya itu gitu. terobsesi gitu. Terobsesi. Aliando jadi Adriando kayak gitu. Ya, ya itu nanti di bawah ini silakan akunnya juga di follow ya, dan silahkan di view nanti karena ketika kita karena Mas Bro ini akan menyampaikan pesan-pesan edukasi juga. Jadi selain yang gabut-gabut juga ada yang edukasi ya. Iya, ya. Ya. Terus pantau channelnya, oke? Mas Bro semua, sampai ketemu di lain kesempatan.